Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Fitraning Tias, Prodi S1 Keperawatan 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan tentang kegawat daruratan gangguan sistem neurologi cedera kepala. Yang pertama ada pengertian. Menurut Brain Injury Association of America, cedera kepala adalah suatu kerusakan pada kepala bukan bersifat kongenital atau degeneratif, tetapi disebabkan oleh serangan atau benturan fisik dari luar yang dapat mengurangi atau mengubah kesadaran yang mana menimbulkan kerusakan kemampuan kognitif dan fungsi fisik. 2. Etiologi. Etiologi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada A. Cedera kepala primer, yaitu cedera yang terjadi akibat langsung dari trauma. Dibagi menjadi 3. 1. Kulit, yaitu ada vulnus, laserasi, hematoma subkutan, hematoma subdural. 2. Tulang, terdapat fraktur lineal, fraktur bersih kranial, fraktur infresi atau tertutup dan terbuka. 3. Otak, cedera kepala primer, robekan dural, kontusio ringan, sedang, berat, dan difusi laserasi. Yang kedua ada cedera kepala sekunder, yaitu cedera yang disebabkan karena komplikasi. Terbagi menjadi 5, yaitu udem otak, hipoksia otak, kelainan metabolik, kelainan saluran nafas, dan yang terakhir shock. Yang ketiga ada manifestasi klinik. Berdasarkan anatomis, 1. Ada gegar otak atau commutio cerebri. Disfungsi neurologis sementara dapat pulih dengan atau tanpa kehilangan kesadaran. B. Pingsan kurang dari 10 menit atau mungkin hanya beberapa detik atau per menit. C. Sakit kepala, tidak mampu konsentrasi, vertigo, mungkin bisa saja muntah. Dan D. Kadang amnesia retrograd. 2. Edem cerebri. Yang pertama ada pingsan lebih dari 10 menit. Yang kedua tidak ada kerusakan jaringan otak. Yang C. Nyeri kepala, vertigo, muntah. Yang keempat ada patofisiologi. Otak dilindungi dari cedera oleh rambut, kulit, dan tulang yang membungkusnya. Tanpa perlindungan ini, otak yang lembut atau yang membuat kita seperti adanya akan mudah sekali terkena cedera dan mengalami kerusakan. Cedera memegang peranan yang sangat besar dalam menentukan berat ringannya konsekuensi patofisiologis dari suatu trauma kepala. Lesi pada kepala dapat terjadi pada jaringan luar dan dalam rongga kepala. Lesi jaringan luar terjadi pada kulit kepala dan lesi bagian dalam terjadi pada tengkorak, pembuluh darah tengkorak maupun otak itu sendiri. Terjadinya benturan pada kepala dapat terjadi pada 3 jenis keadaan, yaitu A. Kepala diam dibentur oleh benda yang bergerak. B. Kepala yang bergerak membentur benda yang diam. Dan C. Kepala yang tidak dapat bergerak karena bersandar pada benda yang lain dibentuk oleh benda yang bergerak atau kepala tergenjat. Terjadinya lesi pada jaringan otak dan selaput otak pada cedera kepala diterangkan oleh beberapa hipotesis, yaitu getaran otak, deformasi tengkorak, pergeseran otak, dan rotasi otak. Yang kelima, adanya komplikasi. Keenam, kemunduran pada kondisi pasien mungkin karena perluasan hematoma intrakranial, edem cerebral progresif, dan hemiasis otak. A. Ada edem cerebral dan hemiasi. Edem cerebral adalah penyebab paling umum peningkatan TIK pada pasien yang mendapat cedera kepala. Puncak pembengkakan yang terjadi kira-kira 72 jam setelah cedera.
DIK meningkat karena ketidakmampuan tengkorak untuk membesar meskipun peningkatan volume oleh pembengkakan otak diakibatkan oleh trauma. Defisit neurologik dan psikologik. Pasien cedera kepala dapat mengalami paralaisis saraf vokal seperti anosmia atau tidak dapat mencium bau-bauan, atau abnormalitas gerakan mata, dan defisit neurologik seperti afasia, defek memori, dan kejang posttraumatik atau epilepsi. Yang C, komplikasi lain secara traumatik. 1. Infeksi sistemik atau pneumonia, ISK, sepsis. 2. Ada infeksi bedah neurologi, ada infeksi luka, osteomielitis, meningitis, ventrikulitis, dan abses otak. Yang ketiga ada osifikasi heterotropik, adanya nyeri tulang pada sendi-sendi. Yang D, komplikasi lain, ada peningkatan TIK, hemoragi, gagalan nafas, dan diseksi ekstrakranial. Yang ketujuh ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium. Tidak ada pemeriksaan laboratorium khusus, tetapi untuk memonitoring kadar O2 dan CO2 dalam tubuh dilakukan pemeriksaan AGD adalah salah satu tes diagnostik untuk menentukan status respirasi. Yang B, ada CT scan, mengidentifikasi adanya hemaragik dan menentukan pergeseran jaringan otak. Yang C, foto ronsen, mendeteksi perubahan struktur tulang atau fraktur, perubahan struktur garis atau perdarahan edem, dan fragmen tulang. Yang D, ada MRI, sama dengan CT scan, dengan atau tanpa kontras. Yang E, ada angiografi cerebral, yaitu menunjukkan kelainan sirkulasi cerebral dan perdarahan. Yang F, ada pemeriksaan fungsi lumbal, yaitu untuk mengetahui kemungkinan perdarahan subarachnoid. Di sini ada konsep dasar asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian umum, seperti ada airway. Ini di sini terdapat pertahanan kepatenan jalan nafas. Yang kedua, atur posisi kepala flat dan tidak miring ke satu sisi untuk mencegah penekanan atau bendungan pada vena jugularis. Yang ketiga ada cek adanya pengeluaran cairan dari hidung, telinga, atau mulut. Yang B, breathing. Ada kaji pola nafas, frekuensi, irama nafas, kedalaman. Selanjutnya ada monitoring ventilasi, pemeriksaan analisis gas darah, saturasi oksigen. Yang kedelapan, adanya diagnosa keperawatan. Dalam diagnosa keperawatan biasanya muncul yang pertama ada tidak efektifnya pola nafas sehubungan dengan depresi pada pusat nafas di otak. 2. Tidak efektifnya kebersihan jalan nafas sehubungan dengan pengumpulan sputum. Yang ketiga, gangguan perfusi jaringan otak sehubungan dengan udem otak. Yang keempat, keterbatasan aktivitas sehubungan dengan penurunan kesadaran atau soporos koma. 5. Resiko tinggi gangguan integritas kulit sehubungan dengan imobilisasi, tidak adekuatnya sirkulasi perifer. Yang kesembilan, ada intervensi keperawatan.
1. Tidak efektifnya pola nafas sehubungan dengan depresi pada pusat nafas di otak. Tujuannya mempertahankan pola nafas yang efektif melalui ventilator. Kriteria evaluasi. Penggunaan otot bantu nafas tidak ada, sianosis tidak ada atau tanda-tanda hipoksia tidak ada, dan gas darah dalam batas-batas normal. Rencana tindakan. Hitung pemapasan pasien dalam 1 menit. Pernafasan yang cepat dari pasien dapat menimbulkan alkalosis respiratori, dan pemapasan lambat meningkatnya tekanan PA CO2 dan menyebabkan asidosis respiratorik. Yang kedua, ada tidak efektifnya kebersihan jalan nafas sehubungan dengan penumpukan sputum. Tujuannya mempertahankan jalan nafas dan mencegah aspirasi. Kriteria evaluasi. Suara nafas bersih, tidak terdapat suara sekret pada selang dan bunyi alarm karena peninggian suara mesin. Sianosis tidak ada. Rencana tindakan. Kaji dengan ketat setiap 15 menit sekali kelancaran jalan nafasnya. Yang ketiga, ada gangguan perfusi jaringan otak sehubungan dengan udem otak. Tujuannya mempertahankan dan memperbaiki tingkat kesadaran fungsi motorik. Kriteria hasil, tanda-tanda vital stabil, tidak ada peningkatan intrakranial. Rencana tindakan. Yang pertama, ada monitor dan catat status neurologis dengan menggunakan metode GCS. Yang kedua, ada reaksi pupil digerakkan oleh saraf kranial oculus motorius dan untuk menentukan refleks batang otak. 4. Keterbatasan aktivitas sehubungan dengan penurunan kesadaran soparoskoma. Tujuan, kebutuhan dasar pasien dapat terpenuhi secara adekuat. Kriteria hasil, kebersihan terjaga, kebersihan lingkungan terjaga, nutrisi terpenuhi sesuai dengan kebutuhan, oksigen adekuat. Rencana tindakan, berikan penjelasan tiap kali melakukan tindakan pada pasien. Yang kelima, ada kecemasan keluarga sehubungan keadaan yang kritis pada pasien. Tujuan, kecemasan keluarga dapat berkurang. Kriteria hasil, ekspresi wajah tidak menunjang adanya kecemasan, keluarga mengerti cara berhubungan dengan pasien. Rencana tindakan, bina hubungan saling percaya untuk membina hubungan terapeutik perawat keluarga. Yang keenam, ada resiko tinggi gangguan integritas kulit sehubungan dengan imobilisasi, tidak adekuatnya sirkulasi perifer. Tujuan, gangguan integritas kulit tidak terjadi. Rencana tindakan, kaji fungsi motorik dan sensorik pasien dan sirkulasi perifer untuk menetapkan kemungkinan terjadinya lecet pada kulit. Ini untuk daftar pustakanya. Dan yang kedua ada analisis jurnal dari Sriwijaya Journal of Medicine volume 2 nomor 03 2019 halaman 164 sampai 167. Saya mengambil analisis jurnal gambaran cedera kepala yang menyebabkan kematian di bagian forensik dan medikal dari RSUP Profesor Dr. R.D. Kandau periode Juni 2015 sampai Juli 2016. Yang pertama ada pendahuluan. Cedera kepala atau traumatic brain injury didefinisikan sebagai cedera kepala secara umum diartikan sebagai cedera yang melibatkan scalp atau kulit kepala, tulang tengkorak, dan tulang-tulang yang membentuk wajah atau otak. Berdasarkan anatomi kepala, lapisan terluar yaitu kulit kepala yang memiliki jaringan
yang lunak tetapi memiliki daya lindung yang besar. Bila tengkorak tidak terlindungi oleh kulit kepala, maka hanya mampu menahan pukulan sebesar 40 pounds per inch, tetapi bila terlindungi dari kulit kepala dapat menahan pukulan 425 sampai 900 pounds per inch. Setelah kulit kepala juga terdapat tulang tengkorak yang melindungi isi dalamnya, yaitu otak. Bagian yang paling penting dari kesemuanya ialah otak yang merupakan pusat dari semua bagian tubuh. Etiologi cedera kepala dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu kekerasan tumpul. Kasus paling sering dalam etiologi ini ialah karena kecelakaan, pembunuhan, atau dapat juga membunuh diri. 2. Atau ada metode penelitian. Jenis penelitian ini ialah deskriptif, retrospektif dengan metode total sampling dan menggunakan data sekunder dari visum et repertum periode Juni 2015 sampai Juli 2016 mengenai kasus cedera kepala yang menyebabkan kematian di RSUP Profesor Dr. R.D. Kandau, Manado. Yang ketiga, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian mendapatkan keseluruhan data dari kejadian cedera kepala yang menyebabkan kematian pada periode 2015 sampai Juni 2016 sebesar 9 kasus. Tercatat 4 kasus pada tahun 2015 dan 5 kasus pada tahun 2016. Jumlah tersebut merupakan murni dari kasus cedera kepala yang menyebabkan kecelakaan, penganiayaan, pembunuhan, dan lainnya, dibandingkan dengan hasil penelitian lain yang juga mengambil tempat di Manado. Ternyata angka kejadian akibat cedera kepala mengalami penurunan dalam jangka waktu 6 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2011 sampai 2012 terdapat jumlah 188 kasus yang diperiksa sesuai dengan kasus cedera kepala. Peneliti juga membagi jenis pemeriksaan menjadi 2 jenis, yaitu pemeriksaan otopsi, yaitu meliputi pemeriksaan luar untuk melihat adanya trauma, memar, cedera, atau deformitas dan lainnya yang tampak pada permukaan tubuh. Selain itu, pada pemeriksaan autopsi juga dilakukan pemeriksaan dalam yang bertujuan untuk melihat trauma, memar, atau cedera yang terjadi di organ dalam tubuh. Dari hasil yang didapatkan, dapat rentang waktu 1 tahun, jumlah kasus yang dilakukan pemeriksaan lengkap berjumlah 9 kasus, sedangkan pemeriksaan luar tidak dilakukan dalam 1 tahun periode. Yang terakhir, ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap kejadian kematian akibat cedera kepala, dapat disimpulkan bahwa pada cedera kepala ditemukan fraktur basis krani, cedera otak difusi, hematoma infracerebral, dan hematoma subdural. Prevalensi tertinggi didapatkan pada jenis kelamin laki-laki usia 20-40 tahun. Diagnosis sebab kematian fraktur basis krani dengan etiologi kekerasan tumpul. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.